Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya saudara-saudara tetap teguh di dalam iman percaya, sabar di dalam situasi saat ini, dan terus mendukung saudara-saudara kita juga yang mungkin di dalam keadaan yang lebih buruk dari apa yang kita alami. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi pegangan, kekuatan, penghiburan bagi kita menjalani sepekan ke depan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saat ini saya sudah terhubung pula dengan seorang ibu yang ingin berbagi tentang pengalaman kehidupannya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saya akan coba menyapa Ibu Ida. Apakah Ibu bisa mendengar saya? Ya, shalom Pak Pendeta. Ya, shalom Ibu. Bagaimana keadaan keluarga Ibu? Ya, keluarga saat ini sedang berada di rumah semuanya. Tidak bisa kemana-mana karena saya saat ini juga sedang berada di ruang isolasi di sebuah rumah sakit. Artinya saat ini Ibu diizinkan menggunakan telepon genggam? Ya, karena ya memang kita memerlukan orang-orang yang bisa berbicara kepada kita, yang bisa memberikan penguatan di saat-saat kita akan melewati masa-masa yang sulit ini, Pak Pendeta. Apa yang Ibu bisa bagikan bagi kami semua ketika menggumuli masa-masa sulit seperti ini? Ya, di sini saya sudah 8 hari berada di ruang isolasi. Ya, bersyukur masih diizinkan untuk menikmati udara yang segar di ruangan ini. Dan dalam kondisi seperti ini, keluarga tidak bisa melihat dengan bebas. Kami hanya bisa berkomunikasi melalui telepon atau lewat video call, dan ini kan tidak seperti biasa, di mana sehari-hari kita bisa langsung bertatap muka dengan keluarga, bisa langsung berdoa bersama, makan bersama. Tapi di dalam ruang isolasi ini, kami harus menikmati masa-masa di sini sambil terus berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami melalui tangan-tangan para medis yang bekerja di rumah sakit ini. Ya, Bagaimana berbeda. Bu, boleh kalau saya tanya, keadaan di rumah saat ini tanpa kehadiran seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anak Ibu? Ya, pasti mereka akan kehilangan seorang ibu yang sehari-hari bisa menyediakan makanan buat mereka, bisa belanja ke segala kebutuhan mereka. Tapi saat ini itu harus dilakukan oleh keluarga secara bersama-sama dan bergotong royong. Ya, puji Tuhan, dukungan keluarga besar juga kami dapat. Mereka juga suka memberikan bantuan kepada kami melalui pengiriman makanan maupun alat pengaman diri yang bisa kami pakai di dalam rumah. Ya, saya bisa merasakan mereka kehilangan, apalagi saat ini juga proses belajar anak dilakukan di rumah dan itu butuh pendamping. Ya, dan ini sudah kami komunikasikan dengan suami juga agar ada pembagian tugas di situ yang selama ini saya lakukan dan saat ini harus dilakukan oleh suami saya untuk menemani anak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Ya. Keluarga juga sedang mengkarantina diri tentunya Bu ya, dalam masa-masa sulit ini ya. Iya, betul. Karena saya sendiri udah diisolasi di rumah sakit, lalu keluarga disarankan untuk tetap berada di rumah. Baik, Ibu tetap merasakan jamahan Tuhan di dalam situasi ini, dalam diri pribadi maupun keluarga? Iya, ini saya bersyukur sekali bisa bertelepon ke Pak Pendeta, dan ini hal yang mungkin banyak orang yang tidak
bisa melakukan ini saat ini karena kondisinya mungkin lebih buruk dari apa yang saya alami. Saya juga masih bersyukur keluarga masih bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik di rumah walaupun masih dalam tahap karantina. Ya tentu butuh penguatan doa dari Pak Pendeta dan juga mungkin semua orang yang dapat mendoakan kami agar kami bisa melewati semua ini dengan baik hingga kami semua nanti dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah kembali. Baik, Bro. Baik. Kami pasti akan doakan, dan di dalam program saat ini di bagian doa syafaat nanti kami secara khusus juga mendoakan Ibu, demikian juga pasien-pasien lainnya ataupun keluarga lainnya yang turut merasakan penderitaan atau perihnya masa ini, bahkan yang berduka cita oleh karena badai pandemi ini. Ibu, kita sudahi dulu ya komunikasinya, dan kiranya Ibu juga turut bergabung di dalam mendengarkan sabda Tuhan yang kiranya berikan kekuatan dan pengharapan bagi Ibu. Tuhan berkati Ibu Ida. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan bersama mendengarkan apa yang menjadi pemberitaan sabda Tuhan. Dan kita juga sebelumnya membaca firman Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara di rumah dan setiap yang menyaksikan program ini untuk turut berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah sumber kebenaran, Engkau sumber hikmat, dan melalui perantaran Roh Kudus-Mu, kebenaran hikmat itu menetap kepada orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk mengabarkan kabar baik, untuk orang-orang yang menerima sabda-Mu, untuk ia hayati, untuk juga diberlakukan di dalam kehidupan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam pembacaan dan perenungan sabda-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kami, terutama ketika kami berharap terang di kegelapan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan firman saat ini dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-35 yang mengatakan, demikian sabda Tuhan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan sabdanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sewaktu kecil saya pernah mengalami bermain bersama-sama dengan teman-teman di kegelapan malam. Kalaulah kelihatan sosok berwarna putih
Entah itu oleh karena spanduk, entah itu karena koran yang ditiup angin, entah karena itu binatang yang lewat, kami segera saja ketakutan dan biasanya memutuskan untuk pulang ke rumah, mengakhiri permainan kami di malam hari. Karena apa? Pada saat itu masih percaya bahwa ada dunia lain, ada kekuatan lain, ada makhluk lain yang bisa saja membuat kami susah, membuat kami ketakutan pada waktu itu. Karena apa? Karena kami percaya bahwa itu benar adanya. Karena kami percaya bahwa narasi itu, cerita itu memang nyata dalam kehidupan kami pada waktu itu. Kata kuncinya ada pada percaya tadi. Dan saya teringat satu kalimat yang mengatakan, "You'll see what you believe." Engkau akan melihat apa yang engkau percayai. Sekalipun apa yang terlihat itu bukan senyatanya, seharusnya sebuah objek yang betul-betul secara faktual sebagaimana yang kita percayai. Di dalam kisah perjalanan murid ke Emmaus, oleh karena rasa percaya pada Kristus yang bangkit, itu sangat rendah di dalam kehidupan mereka. Saya memahami situasi pada waktu itu mereka dalam ketertekanan, ketakutan, dan juga mungkin di dalam keputusasaan. Ketika guru mereka yang mereka akui sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan ketika perjalanan itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Oleh karena ketertekanan itu, permasalahan yang mereka hadapi, dan barangkali keimanan yang juga tertekan, atau di dalam kualitas yang rendah, rasa percaya itu hilang pada Kristus, sehingga mereka tidak melihat Kristus. Hal ini akan terbalik jika mereka percaya dengan apa yang selama ini Yesus katakan pada mereka. Mereka begitu imani tentang kuasa kebangkitan. Mereka begitu yakin bahwa Yesus akan bangkit setelah hari yang ketiga atau pada hari yang ketiga. Itu akan berbeda jika percaya itu tertanam dan tumbuh di dalam hidup mereka. Dan ketika Yesus makan bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, bahkan juga menunjukkan apa yang menjadi tradisi di dalam kebersamaan mereka pada masa lalu, mereka juga belum merasakan, belum ada kepercayaan, dan bahkan pada akhirnya belum melihat Kristus bersama dengan mereka. Bisa bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki teman, sahabat yang berapa tahun bertemu, walaupun sudah lama berpisah, ketemu lagi, tentu Bapak Ibu mudah akan mengidentifikasinya. Oh, ini adalah orang itu. Oh, ini adalah sahabatku. Namun yang terjadi adalah karena tidak percaya pada kebangkitan, maka segala yang dilihat, sekalipun Yesus ada di hadapan mereka, maka Yesus tidak akan tampak di dalam diri mereka. Barulah dikatakan mata mereka tercelik, terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Baru menyadari setelah Yesus tidak berada bersama-sama dengan mereka. Ya Bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat situasi kehidupan kita sehari-hari, bukankah peristiwa melihat Kristus di mata iman kita juga sering ada di dalam kegagalan seperti ini? Ada di level atau di aras percaya yang rendah, sehingga ketika pergumulan terjadi sangat sulit melihat Kristus. Jangankan ketika pergumulan terjadi, atau kesengsaraan, atau kepedihan terjadi, atau juga duka cita terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika sukacita pun terjadi, kita sulit melihat Kristus. Karena apa? Kita diselubungi rasa kesukacitaan itu sendiri. Rasa hingar-bingar, rasa kegembiraan, sehingga syukur terhilangkan. Menghayati pemberian berkat dari Tuhan juga terhilangkan. Kata kuncinya sekali lagi, jika engkau betul-betul percaya sekalipun engkau tidak melihatnya, maka engkau melihat pada akhirnya Yesus di dalam segala pergumulan maupun sukacitamu. Di tengah situasi pandemi COVID-19, tadi kita sempat bercakap-cakap, saya secara khusus bercakap-cakap, dan Bapak Ibu menyaksikan percakapan antara saya dan Bu Ida. Sekalipun keadaan
ibu terkasih bersama dengan keluarga ada di dalam penderitaan ini. Penderitaan yang membuat mereka terpisah, sakit. Manajemen keluarga terganggu. Yang biasanya ada yang turut membantu menyiapkan makan. Ada yang turut membantu juga mendidik anak-anak, mendampingi suami. Saat ini harus terpisah. Namun seorang ibu bernama Bu Ida tadi, ia tetap melihat Kristus jamahannya di tengah-tengah situasi ini, bahkan tetap bersyukur sekalipun tubuhnya mengalami sakit penyakit, sekalipun keluarga harus terpisah. Dan barangkali tetangga-tetangga juga menjaga jarak, bahkan sampai tahapan mendiskriminasi keluarga mereka. Bisa jadi syukur tadi, rasa percaya akan Kristus membuat mereka bertahan di tengah-tengah situasi pergumulan hidup mereka. Mereka melihat Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Sekalipun terpisah, mereka disatukan di dalam kasih Kristus. Sekalipun penderitaan tubuh, bahkan ancaman kehidupan ada di dalam hidup mereka, mereka melihat kuasa kebangkitan memberi pengharapan agar suasana ataupun pandemi ini pada akhirnya mampu mereka lalui. Mereka menang atas pergumulan ini, bahkan mereka boleh siap diri untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memang suasana yang pelik ini, pedih ini, penuh nestapa saat ini. Keluarga yang berduka, keluarga yang terpisah, rasa jenuh, rasa penderitaan itu yang terjadi dalam keluarga, ekonomi yang merosot, bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok atau hidup hari-hari. Nyata dalam kehidupan kita. Tapi bagi mereka yang percaya pada kuasa kebangkitan Kristus, percaya bahwa Yesus hadir tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, maka ia akan melihat Yesus menyertai. Bahwa masalah akan terus berkepanjangan karena tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi janji penyertaan Kristus akan membuat anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya, yang berpegang pada janji itu, akan dimampukan menghadapi ini semua. Akan dimampukan melalui badai besar di dalam kehidupan keluarga demi keluarga ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika Yesus menjamah saudara-saudara di dalam segala situasi, lihatlah bahwa Tuhan kita lebih besar daripada pergumulan kita. Tuhan kita lebih berkuasa daripada permasalahan kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berilah dirimu untuk dipakai pula, untuk disapa, untuk juga dicelikkan di tengah-tengah situasi yang selama ini tidak pernah kita rasakan barangkali. Oleh karena penderitaan ini, kita semakin tercelikkan bahwa kita makhluk yang rentan, makhluk yang membutuhkan Tuhan. Dan membuat kita dengan situasi ini seharusnya semakin takut akan Tuhan, semakin berserah diri kepada Tuhan. Sekaligus juga kita menghayati momen yang berat ini sebagai sarana untuk menjumpai Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Yesus sendiri sudah menjumpai kita. Namun karena rasa percaya yang semakin bertumbuh, rasa penyerahan yang semakin bertumbuh, kita juga akan melihat bahwa ketika keinginan berjumpa dengan Kristus itu sungguh-sungguh di dalam diri kita, Yesus yang lebih dahulu menjumpai kita akan membuat diri kita tercelikkan mata bahwa Yesus betul-betul hadir di tengah-tengah penderitaan. Ibu bapa, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jika penulis Injil Lukas bisa menunjukkan ekspresi perjumpaannya dengan Kristus melalui ayat-ayat yang tertulis,
melalui pengalaman kehidupan berimannya. Kiranya kita juga bisa dengan sendirinya mengekspresikan perjumpaan itu, melihat Kristus melalui pengalaman hidup kita masing-masing, merasakan perjumpaan dengan Kristus itu, dan kita bagikan juga bagi orang-orang yang di dalam keadaan putus asa ataupun di dalam keadaan sulit, sehingga kita di dalam masa-masa yang berat ini tetap menjadi berkat, menjadi umat yang berpengharapan, sekaligus juga menguatkan pengharapan anak-anak Tuhan lainnya yang bergumul di dalam sakit penyakitnya, yang bergumul dalam perekonomiannya, yang bergumul dalam rasa jenuh dan segalanya. Mari kita turut mendukung, menguatkan mereka, dan memberikan diri kita juga menjadi pemberita-pemberita kabar baik yang menguatkan pengharapan bagi sesama dengan cara yang kreatif, dengan cara apapun, dan terutama bagi keluarga di sekitar kita yang saat ini juga turut bergumul di dalam kehidupan keluarga untuk bisa bertahan dan melalui masa pandemi ini. Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan bagi saudara, dan biarlah pada akhirnya rencana Tuhan yang indah boleh kita rasakan bersama di dalam hari-hari yang kita songsong bersama. Amin. Ya Tuhan yang kekasih, di tengah badai pandemi yang menimpa seluruh dunia, yang menimpa bangsa kami datang kepadamu. Kami ingin berdoa bagi mereka yang terpapar, mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang diisolasi dan dirawat di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. Tuhan, semua kami, Tuhan yang menciptakannya. Semua makhluk di bumi adalah buah ciptaan tangan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk pulih, bagi mereka yang dinyatakan kritis keadaannya oleh para dokter. Oh Tuhan, kami menyebut nama-Mu. Rahmat-Mu nyatakanlah. Dengarkanlah doa mereka. Dengarkanlah doa keluarga mereka. Dengarkanlah doa kami semua bangsa. Dengarkanlah doa rakyat Indonesia. Dengarkanlah doa gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terpaksa melepas orang-orang yang mereka kasihi dirawat di ruang-ruang isolasi. Berilah kiranya Tuhan kekuatan batin untuk mereka, kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan harapan dan kasih. Kiranya di saat-saat badai menerpa kami seperti ini, persaudaraan, persahabatan dan kasih tetap teguh untuk saling merawat, saling menguatkan. Jauhkan kami dari stigma dan diskriminasi yang memberatkan keluarga dan orang-orang yang sedang dirawat. Kami ingat saudara-saudara kami sebangsa, saudara-saudara kami seiman, yang harus melepas mereka yang dikasihi ketika maut merenggut para pasien COVID. Tiada doa, tiada lagu untuk melepas mereka, tiada nyanyi, semua sunyi. Tuhan, berilah kekuatan itu. Berkenanlah agar badai ini lekas berlalu, pandemi ini dapat selesai, dan kami kembali merayakan hidup dalam sukacita. Di kesempatan ini kami berdoa bagi segenap anak bangsa, seluruh warga Indonesia, segenap warga gereja-gereja di Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar membuat kami harus tinggal di rumah. Komitmen kami untuk merawat kehidupan, untuk memutus mata rantai penularan COVID, membatasi gerak langkah kami. Ada di antara kami menikmatinya. Sebagian besar mulai jenuh, bahkan stres. Kami berhadapan dengan isu kesehatan mental. Tolonglah keluarga-keluarga Tuhan
suami istri dan anak-anak, agar kami dapat memanfaatkan waktu di rumah secara berkualitas, memperteguh ikatan suami istri, merawat relasi dengan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang terdampak ekonomi akibat pembatasan sosial ini. Tuhan tolong upaya-upaya pemerintah, gereja dan berbagai pihak untuk saling topang menopang dalam situasi ini. Beri kami kepekaan untuk melihat orang-orang yang rentan, saling bahu-membahu, agar kami selamat bersama melewati ancaman pandemi ini. Tuhan yang kekasih, bersatu hati kami ingin berdoa. Allah Tritunggal, kuatkanlah para medis. Hati kami terharu mendengar cerita-cerita mereka. Betapa berat mereka harus melayani saudara-saudara kami yang terpapar. Tapi panggilan jiwa, komitmen kemanusiaan mereka membuat mereka teguh berjalan di panggilan hidup untuk melayani yang terpapar. Tolonglah para dokter Tuhan, tolonglah para perawat, dan semua orang yang sedang bekerja di rumah sakit, di fasilitas-fasilitas kesehatan, di tempat-tempat karantina. Alat-alat perlindungan diri yang kami butuhkan sekarang, biarlah pemerintah kami juga dengan segala hikmat yang daripadamu akan menolong supaya keadaan ini menjadi lebih baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih telah bersama-sama ambil bagian di dalam mendengarkan sabda Tuhan, ambil bagian di dalam doa syafaat, dan kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu di dalam hari-hari ke depan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Yang menabur satu